Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya saya juga akan memberi contoh misalnya untuk penanganan teknologi tepat guna dalam rangka menangani masalah krisis air. Nah, ini sudah bisa kita lihat sama apa yang bisa kita tangani. Ya, misalnya Anda bisa menangani aspek kualitas atau juga bisa menangani aspek kuantitasnya. Nah, gitu. Jadi biasanya air itu dibagi dua, kualitas dan kuantitas. Ya. Contohnya kalau kualitas, ya, ilmu apa atau pendekatannya apa? Oke, jadi kalau kualitas biasanya kita bagi dua sektor, ya, sektor secara physically dan dengan sektor chemistry-nya. Ya, jadi artinya kalau kita bicara kualitas maka bisa didekati dengan aspek secara fisika dan dari aspek secara kimia. Selanjutnya secara kuantitas juga bisa kita bagi, ya, misalnya dari aspek sumber dayanya, misalnya di air permukaan atau mungkin air bawah tanah. Nah, gitu ya. Jadi contohnya gitu. Jadi masalah air ada dua sebenarnya. Masalah kualitas itu biasanya dari aspek kualitasnya, ya, bisa layak diminum apa tidak. Nah, itu bicara kualitas. Oh, airnya tercemar. Nah, itu bicara kualitas. Oh, airnya mengandung unsur-unsur yang membahayakan lingkungan dan manusia. Nah, itu kualitas. Tercemar pabrik, tercemar pestisida kimia, pupuk kimia, dan seterusnya. Tapi kalau bicara kuantitas adalah jumlahnya. Di sana ada air, oh ternyata sumber airnya tadi tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Terlalu dalam. Nah, gitu ya. Misalnya ada suatu desa di puncak bukit itu, ya, mengambil airnya sulit. Walaupun saat itu ada, dia harus jauh turun ke bawah. Nah, atau sesuatu yang memang resource-nya ada, namun kita sulit menjangkau, harus mungkin mengebor, atau mungkin harus menyalurkan, atau mungkin harus memompa, dan seterusnya. Nah, ini bicara tentang kuantitas. Jadi bisa kualitasnya, bisa jumlahnya. Ya, tentunya tadi ada ilmu-ilmu lagi yang harus kita kuasai. Ya, ilmu itu hubungannya dengan basic knowledge-nya tentunya, ya. Sebab nanti semua teknologi tadi harus kita hitung, harus murah, harus kuat tadi, ya, tentunya ada dasar ilmunya. Contohnya ilmu apa saja? Nah, untuk kualitas air kita perlu ilmu, contohnya ilmu misalnya analisa penyaringan, ya, analisa pencampuran atau blending, analisa tekanan, analisa penguapan, dan juga mungkin analisa pengendapan, ya, atau koagulan. Nah, itu salah satu contoh ketika kita gunakan analisa untuk memecahkan masalah kualitas. Yang kedua, untuk memecahkan masalah kuantitas apa? Nah, contohnya analisa topografi, ya. Berarti kita harus menganalisa perbedaan tingginya, ya, antara sumber air dan misalnya desa atau kelompok masyarakat yang akan kita airi. Juga analisa hidrologinya, jumlah airnya berapa, jumlah air yang ada di dalam satu tampungan tadi, atau sungai tadi, atau danau misalnya, atau air tanah. Nah, tentunya kita harus ada satu ilmu namanya hidrologi, itu untuk menghitung jumlah air yang tersedia. Tentunya bersumber dari hujan, ya. Dari hidrologi itu adalah ilmu yang kita gunakan berbasis data hujan untuk menghitung misalnya air sungai, debit air kolam, air danau, air embung, dan seterusnya. Ya, itu adalah ilmu hidrologi. Yang selanjutnya adalah apa? Analisa geologi. Nah, analisa geologi itu, ya, tentunya hubungannya ketika Anda misalnya mengebor tanah. Misalnya Anda membuat suatu terowongan. Nah, tentunya harus berhadapan dengan apa? Lapisan batu, ya. Lapisan tanah, lapisan batu, yang itu harus diketahui betul. Ya, jangan sampai nanti kita mengebor tentunya terhalang oleh suatu lapisan yang keras. Nah, itu juga akan membuat kita kerepotan dan jadi mahal. Nah, tentunya analisa tadi diperlukan, ya. Ya, contoh sekali lagi, ya, jadi pada kualitas maka kita perlu analisa topografi, analisa hidrologi, dan analisa geologi. Dari ini semuanya kita akan turunkan ke teknologi, ya. Teknologinya apa saja? Ada teknologi penyaringan misalnya, teknologi pencampuran yang sudah saya tekankan tadi, dan juga kalau yang kualitasnya tentunya ada teknologi misalnya open channel, saluran terbuka. Terus untuk yang sebenarnya bisa teknologi rotasi atau kincir misalnya, ya, dengan kincir. Jadi airnya dari bawah
bisa naik ke atas karena ada gerakan kincir yang didorong oleh aliran air tadi, atau aliran sungai yang membentuk kecepatan air. Atau juga teknologi saluran tertutup. Nah, oke, saluran tertutup tentunya ya. Kalau tadi saluran terbuka itu berarti tidak tertekan. Kalau tertutup biasanya lewat pipa ya, pipa lewat terowongan ya, berarti dia tertekan penuh. Nah, sehingga ini menjadi satu teknologi tersendiri untuk menyalurkan. Misalnya dia harus melewati bukit, daripada dia menaik bukit turun, lebih baik dia menerobos masuk ke dalam terowongan, lebih murah. Nah, tapi tentunya risikonya kita harus membedah atau menerobos lapisan-lapisan yang itu mungkin kalau kita tidak paham menjadi kendala ya. Jadi ini perlu satu teknik ya, termasuk nanti salurannya ada tipe saluran tertutup tentunya ya, yang itu perlu satu analisa teknologi yang tepat ya, supaya tidak pecah atau tidak merembes atau tidak tetap mengalir sampai ujung-ujung. Juga misalnya teknologi tekanan hidram. Nah, ini juga perlu Anda pahami juga. Misalnya hidram itu adalah bagaimana ketika kita mengalirkan air dari bawah ke atas tanpa harus melakukan suatu usaha dengan biaya listrik tentunya ya, dengan hidram. Jadi tekanannya kecil namun bisa mendorong sampai atas, misalnya sampai 10 meter, 30 meter. Nah, itu ya. Itu dari tekanan yang misalnya di bawah cukup tekanannya misalnya 2 meter saja, namun bisa naik untuk ke 5 kalinya, 10 kalinya dan seterusnya. Itu namanya teknologi hidram. Jadi teknologi yang tanpa listrik kita bisa menaikkan air dari bawah ke atas ya. Itu bisa dipelajari ya dalam teknologi ini. Dan juga teknologi tampungan tentunya ya, yang paling mudah. Jadi ada embung, ada danau, misalnya ada bendungan ya, ada dam. Itu adalah bagaimana ketika air dari hujan kita tampung, lalu nanti kita salurkan ke segala macam daerah yang membutuhkan. Oke, selamat bekerja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.